Apa yang dimaksud dengan kejang demam? Kejang demam, sesuai pengetahuan saya, anaknya itu panasnya tidak terlalu tinggi, tapi daya tubuhnya sudah tidak kuat, sehingga dia kejang, mata melotot, terus menggigit lidah, terus lonjak-lonjak ini. Seperti itu pengetahuan saya. Mungkin yang lebih lengkapnya bisa dijelaskan nanti dari Terima kasih Bu Ismu. Ada lagi teman-teman yang tahu tentang kejang demam? Sudah? Oh ya, ibu tidak bisa merespon. Oh, tidak bisa merespon. Ada lagi tentang kejang demam? Sama ya? Sudah? Oke. Kalau menurut istilah kejang demam itu adalah kejang yang disertai demam pada kenaikan suhu 38 derajat. Derajat tanpa respon dari otak. Berarti tidak ada hubungannya dengan otak. Nah, coba dibuka bersama. Kalau di bawah itu berarti tidak kejang. Kejang itu dimulainya dari 38 derajat Celcius. Tapi ambang batas kejang seseorang itu berbeda-beda. Ada yang 38 derajat itu sudah kejang, ada yang 40 derajat baru kejang. Nah, itu sudah ada. Kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh 38 derajat Celcius atau lebih yang disebabkan proses di luar otak. Tapi kejang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan otak atau kecerdasan. Jadi tidak mempengaruhi kecerdasan. Sebagian besar kejang itu terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun saja. Tapi ada 30 tahun enggak yo. Siapa yang kejang yang umur 30 tahun? Bayi itu tidak mengalami penyakit, tidak mengalami kejang. Lanjut, penyebabnya kejang apa saja? Apa? Ini penyebabnya kejang apa nih Bu? Oke. Yang pertama adalah pertama itu penyebabnya karena apa? Virus atau bakteri. Karena virus atau bakteri. Bisa juga karena kelainan genetik beda Bu. Yang perlu diwaspadai itu apa? Epilepsi. Kejang tanpa disertai demam. Kejang tanpa disertai demam itu yang dimaksud dengan epilepsi. Makanya ibu saat anak-anak kejang, ibu itu harus memperhatikan. Misalnya dengan punya putra kejang harus diamati kejangnya itu karena demam, kejang itu memang panas atau enggak. Seperti itu. Kejangnya enggak demam itu berarti apa? Epilepsi. Nah itu nanti bisa dibawa ke dokter. Nanti kan sama dokternya ditanyai. Tadi pas kejang ini apa oke. Nah terus apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu saat kejang? Anak-anak saat kejang. Apa yang harus dilakukan saat anak-anak kejang? Ayo. Bajunya belum ada. Terus apa lagi? Oh,
yaitu 5 menit. 5 menit setelah kejadian itu selesai. Paling lama itu 5 menit anak-anak kejadian. Terus dalam 1 hari itu kejang itu cuma terjadi 1 kali, tidak berulang lagi dalam 24 jam. Seperti itu, oke? Jadi terus ibu-ibu selain itu harus apa yang disiapkan agar untuk mencegah anak-anak itu yang sudah mengalami kejang agar tidak terjadi kejang lagi. Kira-kira apa? Oh iya, pintar lurus. Kejangnya jangan sampai tinggi. Oke, bagaimana caranya kejangnya agar tidak sampai tinggi? Oke, dikasih obat penurun panas. Enggak, dikasih obat penurun panas. Penurun panas bisa kayak seperti ibuprofen, paracetamol itu yang aman ya, ibu. Terus Pak oleh dikasih apa itu? Obat aspirin. Nah, itu tambah apa? Tambah ngeluh tak boleh ya, sejenis aspirin itu tak boleh. Pokoknya bolehnya ibuprofen, paracetamol itu boleh. Tapi harus kejadian mending dibawa ke dokter. Ya. Terus ibu harus sedia termometer. Ya. Harus sedia termometer agar tahu dari jenengan memang panasnya berapa. Kalau kan kita cuma mengira-kira saja. Terus mengopres yang benar itu gimana ibu? Ketiak, terus nggak lagi leher, terus perut. Nah yang digunakan air hangat apa dingin? Sebagai masih sudah tahu nih, tidak boleh mengopres menggunakan air dingin. Terus biasanya kita tulisan operasi di sini, padahal itu adalah salah ya, nggak benar. Iya, padahal saya nggak panas. Nah itu adalah salah satu cara-cara untuk mengatasi kejang demam dan gejalanya. Nah, sekarang tentang diare Bu Vita. Nah, sekarang saya tanya, diare itu apa? Oh iya benar, diare itu mencret. Secara ilmiah, kira-kira ada yang tahu nggak diare itu seperti apa? Murus. Ya, sebagian besar itu karena terkena bakteri, virus, ya, bakteri dan virus. Tapi sebagian besar 70% itu terjadi karena virus, bukan bakteri. Bakteri itu cuma 10-20%. Untuk diare itu buang air besar yang frekuensinya lebih sering dan konsistensi tidak lebih encer dari biasanya. Nah, bagaimana caranya ibu untuk mengatasi diare pada anak? Coba disebutkan, biasanya sama kayak yang oralin, selain oralin. Air apa? Air boleh. Itu adalah cara tradisional di gede. Apa? Yang saya peroleh dari workshop kemarin ternyata nggak diberikan oralin. Terus tablet zinc. Tahu tablet zinc itu misalnya kan tablet zinc itu terdapat dalam makanan kacang-kacangan. Ya kacang-kacangan bisa berbeda hijau, seperti itu. Terus itu ada daging. Daging itu mengandung zinc. Terus makanan laut, nah itu juga mengandung zinc. Nah, jika masih bayi, konsumsi terus dikasih ASI terus menerus jangan berhenti. Soalnya anak diare itu mesti apa? Dehidrasi. Jadi harus terus menerus dikasih ASI atau mineral yang seperti itu. Nah ini nah cairan oralin itu menggantikan cairan yang hilang. Setiap 1 kilo itu 5 mili.
Jadi misalnya ada bobote 10 kali lebih berapa mili ngasih orangnya. Kan biasanya orang sih nggak tawar ya, kayak oralin tapi dapat muntah terus. Tapi ya itu ngasihnya sedikit. Nah, sedikit seperti itu. Seperti kemarin tuh saat pelatihan itu malah di luar negeri di Belanda itu tidak ada boleh di sini kan misalnya kekurangan kalian langsung di infus. Padahal itu ternyata tidak boleh sebenarnya. Ya, kudu ditelateni loh dikasih oralin. Kalau di Belanda itu di rumah sakit itu nggak langsung diinfus tapi ada suster yang menjaga sebentar ngasih oralin sama ngasih makan sedikit tapi terus gitu. Nah selain itu agar tidak terjadi diare harus menjaga kebersihan. Nah, itu saja loh. Sudah tahu ya semuanya kan ibu kader pasti sudah tahu tentang materi ini. Terima kasih untuk selanjutnya ini materinya tentang ya selanjutnya tentang pengukuran. Coba di sini saya punya ada yang tahu ini namanya apa? Ini namanya pita lila. Nanti dulu mau praktek nanti saya mau teman-teman untuk mempraktekkan ini, maju satu sama pinjem anaknya satu, buat praktek, terus yang lain mengamati benar apa enggak caranya mengukur pita lila, coba. Ini untuk sampai umur 5 tahun. Ini namanya pita lila. Biasanya sama di sekolah dia apa buku? Yang ini standar dari WHO. Ini bisa dibeli di Shopee regane mek petang sampai sak paling dulu berarti. Di sini sudah ada misalnya merah. Tadi semen merah ini berarti gizi buruk. Lek kuning iki sik kok tengah-tengah. Lek wis ijo iki berarti dia kelebihan gizi wis aman nggih. Siapa yang mau membantu saya untuk praktek mengatur silakan yang lain mengamati Dewi yang ibadah semoga Dewi dok berdiri di sini dok videokan. Ya coba bagaimana teman? Coba diamati ya Ibu, Bu Dewi ngukurnya sudah benar apa belum? Ini ya. Kan hiasnya yang hijau berarti ya. Berapa? 19. Oh 19. Sudah ya? Ada yang mau berkomentar yang dilakukan Bu Dewi tadi? Ibu kader, monggo. Silakan maju. Ayo, apa yang dilakukan Bu Dewi tadi? Sudah benar apa belum cara ngukurnya? Ayo Mbak Kristi, Bu kader. Ayo. Oke, Sobi. Oh iya. Terus lagi. Terus tangan kiri. Oh iya, tangan kiri. Terus. Oke. Ternyata caranya seperti ini. Digoleki lengan